Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismawati Zulfa Sandika, NIM H419037, Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas 11 Maret Surakarta, akan menampilkan video praktikum mata kuliah metode dan teknik penyuluhan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismawati Zulfa Sandika, mahasiswi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas 11 Maret Surakarta, hendak melakukan penyuluhan pertanian mengenai penggunaan teknologi pertanian modern bagi petani. Sebelum memasuki acara, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Nah, sebelum masuk ke materi penyuluhan, saya akan membagikan leaflet bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi nanti leafletnya untuk memandu penyuluhan ini dan bisa dibawa pulang untuk dibaca di rumah lagi. Nah, materi penyuluhan ini terdapat 4 poin. Yang pertama, teknologi pertanian, 2 mesin rice transplanter, 3 tipe mesin rice transplanter, 4 kelebihan dan cara kerja mesin rice transplanter. Yang pertama yaitu teknologi pertanian. Teknologi pertanian merupakan alat atau metode dalam mengolah hasil produksi sehingga output yang dihasilkan ini memiliki nilai guna yang lebih dibandingkan sebelum dilakukan pengolahan dari hasil produksi tersebut. Mesin rice transplanter merupakan mesin penanaman bibit padi yang dengan jumlah, kedalaman, dan jarak yang seragam. Nah, ini merupakan gambar dari mesin rice transplanter. Tipe dari mesin rice transplanter terdapat 2 tipe, yaitu yang pertama tipe berjalan atau walking type. Tipe berjalan ini operator ikut mengoperasikan mesin dengan cara berjalan. Yang kedua yaitu tipe mengendarai atau sitting type. Tipe mengendarai ini operator dalam mengoperasikan mesin ini layaknya seperti mengendarai kendaraan. Jadi operator duduk pada mesin tersebut dan mengoperasikan mesin tersebut. Penggunaan mesin rice transplanter ini memiliki keunggulan antara lain tenaga yang dibutuhkan sedikit. Tenaga untuk menggunakan mesin rice transplanter ini terdiri dari 3 tenaga kerja. Yang pertama untuk mengoperasikan mesin atau sebagai operator, yang kedua sebagai penyulam bibit padi apabila pada lubang dari mesin transplanter, dari lubang tanam yang dihasilkan oleh mesin rice transplanter ini tidak tertanami bibit, maka tenaga yang bekerja sebagai penyulam akan menyulami lubang yang belum tertanami oleh bibit padi tersebut. Dan tenaga kerja yang ketiga yaitu sebagai pengisi bibit padi pada tray mesin rice transplanter. Keunggulan yang kedua yaitu efisien, efektif, dan praktis. Yang ketiga, jarak dan kedalaman tanam lebih seragam. Yang keempat, barisan sistem tanam dari yang dihasilkan oleh mesin rice transplanter ini adalah pola tanam jajar legowo. Jadi dengan pola tanam jajar legowo yang dihasilkan oleh mesin rice transplanter ini dapat memudahkan petani dalam melakukan pemeliharaan, melakukan pemupukan, serta dalam melakukan pengendalian hama penyakit. Yang terakhir yaitu untuk menghemat penggunaan pupuk. Nah, ini contoh gambar dari pola tanam sistem jajar legowo yang dihasilkan oleh mesin rice transplanter. Cara kerja dari mesin rice transplanter yaitu pengoperasian relatif mudah dan sederhana. Jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk mengoperasikan mesin rice transplanter ini terdiri dari 3 orang yang sudah saya sebutkan di awal tadi, yaitu sebagai operator, sebagai tenaga untuk menyulami bibit padi, dan yang terakhir untuk menata bibit padi pada tray tempat untuk meletakkan bibit padi di mesin rice transplanter.
Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan video dari cara kerja mesin rice transplanter. Nah, berikut saya akan menampilkan video mengenai penggunaan dari mesin rice transplanter. Halo Sobat Tani, berlokasi di Nah, ini bibit padi yang akan dimasukkan ke dalam mesin rice transplanter. Varietas yang ditanam yaitu Panama, Impari 24 dan Impari 32. Varietas ini dapat dipanen saat umur 115 hari setelah tanam dengan potensi hasil 9 ton. Nah, ini bibit yang akan dimasukkan ke dalam tray dari mesin rice transplanter. Penanaman padi menggunakan sistem jajar rotowo 4:1 atau 4 baris tanam dan 1 legowo dengan perlakuan organik dan sistem pengairan irigasi. Rice transplanter merupakan mesin modern untuk menanam bibit padi dengan sistem penanaman. Nah, ini orang yang bertugas sebagai penyulaman tanaman tadi, penyulam bibit padi. Dikarenakan dapat menghemat waktu dan biaya serta mengurangi tingkat stres bibit. Petani beralih dari sistem pertanian konvensional menuju pertanian modern untuk mendongkrak hasil pertanian. Bagaimana? Apakah ada yang mau mengikuti jejak kami? Sekian pemaparan materi serta video yang telah saya berikan. Apakah ada pertanyaan dari bapak-bapak atau ibu-ibu? Saya Ibu Dita izin bertanya, mengapa mesin rice transplanter dapat mengapung di permukaan sawah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Dita. Mesin rice transplanter ini dapat mengapung pada permukaan sawah karena pada mesin rice transplanter ini terdapat pelampung atau floating skid sehingga mesin tersebut dapat mengapung di permukaan sawah tersebut. Begitu. Dan dari pelampung atau floating skid ini yang mengatur kedalaman dan jarak tanam padi. Gitu Ibu Dita. Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya mau bertanya Mbak, Ya, nama saya Pak Iksan. Perbedaannya alat transplanter yang berjalan sama yang dikendarai itu apa ya? baik Pak Ihsan, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Ihsan. Jadi perbedaan rice transplanter tipe jalan sama yang dikendarai itu yaitu jika mesin rice transplanter tipe berjalan itu kapasitas rak untuk menyediakan bibit itu lebih kecil dibandingkan tipe rice transplanter yang dikendarai. Lalu kapasitas untuk menanam itu untuk tipe jalan lebih kecil dibandingkan dengan yang tipe mengendarai. Pada tipe jalan itu waktu yang dibutuhkan yaitu 4 jam per hektar, sedangkan untuk yang tipe dikendarai itu 2 jam per hektar. Untuk kapasitas mesin dari tipe jalan itu juga lebih kecil dibandingkan dengan tipe dikendarai. Yang keempat yaitu operasi tanam lebih kecil karena operator pada tipe jalan itu mudah lelah karena kan harus mendorong mesin dalam pengoperasiannya itu kan harus mendorong mesin rice transplanter tersebut. Yang terakhir yaitu dalam penggunaan bahan bakar itu pada tipe jalan itu bahan bakarnya yang dibutuhkan lebih banyak dibanding penggunaan tipe rice transplanter yang dikendarai. Begitu Pak Ihsan. Apakah ada tanggapan? Cukup. Ya. Sama-sama Pak Ihsan. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak, sekian presentasi pemaparan materi penyuluhan, lalu penampilan video dari penggunaan mesin rice transplanter dan diskusi tanya jawab dari saya. Nah, ini saya akan menyampaikan saya diamanai oleh Dinas Pertanian dari Kabupaten Boyolali untuk menyampaikan apabila dari Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali akan memberikan bantuan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu petani desa Palemrejo ini akan mendapatkan bantuan berupa 2 mesin rice transplanter. Alhamdulillah. Terima kasih.
Semoga dari adanya kegiatan penyuluhan pertanyaan ini dapat dari materi yang saya sampaikan dapat berguna bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian dari adanya bantuan mesin rice transplanter tersebut dapat memudahkan bapak-bapak dan ibu-ibu dalam kegiatan pengelolaan usaha tani bapak dan ibu-ibu, khususnya pada tahapan penanaman padi. Sekian kegiatan penyuluhan pertanian ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatian bapak-bapak dan ibu-ibu. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.